Jadi Mas Rory, kita sebenarnya ketika lihat dari apa namanya evolusinya manusia ya, otak itu kan sebenarnya memang dirancang untuk mengkomparasi sesuatu. Di zaman dahulu itu kalau kita merasa kita punya perbedaan itu berarti kita nggak bisa eksis gitu ya. Oke. Nah sebenarnya naluri itu dalam otak primitif kita udah ada. Makanya ada yang namanya social pain overload. Pada akhirnya ketika kita merasa kita dieksklusi secara sosial atau menerima judgement seperti itu kurang lebih itu sakit emosinya sama dengan sakit fisik sebenarnya. Dan that's Oke. why ketika kita tunduk karena ada superioritas gitu ya dari seseorang yang mengganggu kontrol kita. Nah, disitulah kemudian yang perlu kita rasa regulasi diri itu adalah hal yang paling penting untuk bertumbuh gitu. Jadi kita harus mengakui dulu bahwa omongan orang tuh kalau menyakitkan itu sama dengan orang menyakiti kita secara fisik. Iya, betul dong. Oke. Ya, jadi di dalam konsep social pain overload tuh kayak gitu. Ketika kita memproses rasa sakit hati kita dalam konteks emosional, itu sebenarnya fungsi tubuh kita bekerja beriringan gitu. Makanya ketika kita bicara tentang bagaimana pikiran pada akhirnya yang dipengaruhi oleh konstruk-konstruk yang tidak baik, sebenarnya tubuh kita bicara lebih dulu secara otonomi. Jantung kita lebih cepat Berdegap, gitu. kencang, kalau misalnya ada nyinyirin, ya kan? Betul, otot-ototnya menegang dari ekspresi ketahuan lebih dulu ya. Nafasnya jadi pendek. Betul. Jadi eh menurut gua ini yang kemudian perlu dipahami juga dalam ilmu psikologi modern gitu, Mas Roria. Ketika bicara tentang shifting behavior atau perilaku, tubuh itu harus diberesin lebih dulu daripada pikiran gitu. Tapi mungkin ada beberapa aliran ya dari Oke. psikologis yang lain gitu ya. Tubuh harus diberesin dulu sebelum pikiran. Nanti kita akan ke sana ya. Tapi gue pengen tadi kembali ke